Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imiranti dengan NIM 2402026081. Saya akan menjelaskan mengenai topik pemerintahan dengan judul pemanfaatan media warga dan diskusi kelompok terarah sebagai strategi partisipasi dalam pemecahan masalah lingkungan di desa. Permasalahan lingkungan di tingkat desa seringkali menjadi tantangan bersama, mulai dari pengelolaan sampah, pencemaran sungai, penebangan liar, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian alam. Semua masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah atau perangkat desa saja, melainkan harus melalui partisipasi aktif seluruh warga. Oleh karena itu, strategi partisipasi menjadi kunci. Salah satu bentuk nyata dari strategi tersebut adalah melalui media warga dan diskusi kelompok terarah, Focus Group Discussion atau FGD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teori, konsep, variabel, indikator, hingga praktik nyata dari penerapan strategi tersebut. Teori yang saya gunakan yaitu teori landasan pemikiran. Teori pertama yang digunakan ini mengenai keberhasilan pembangunan berbasis komunitas sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik. Dalam konteks desa, partisipasi warga bukan hanya sebagai kehadiran dalam rapat atau gotong royong saja, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik. Dalam konteks desa, partisipasi warga bukan hanya sebatas kehadiran dalam rapat atau gotong royong saja, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam mengidentifikasi masalah, memberikan usulan, dan ikut serta dalam tindakan nyata untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Selanjutnya, teori kedua yang saya gunakan yaitu teori komunikasi partisipasi. Menurut teori ini, media komunikasi lokal atau yang biasa kita sebut sebagai media warga tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan juga sebagai ruang kolaboratif sosial. Media warga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi pendapat, bertukar ide, dan membangun kesepakatan bersama. Melalui kolaborasi yang tercipta, masyarakat dapat secara kolektif mengambil keputusan dan bertindak demi kepentingan bersama, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan desa. Jadi melalui teori ini kita memahami bahwa partisipasi dan komunikasi adalah fondasi utama dalam menciptakan perubahan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Yang kedua yaitu konsep atau pengertian kunci. Agar lebih mudah dipahami, konsep penting yang menjadi dasar dalam pembahasan ini yaitu ada partisipasi warga. Partisipasi warga berarti keterlibatan aktif masyarakat dalam proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi terhadap masalah lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya, warga terlibat dalam merancang sistem pengelolaan sampah terpadu, melakukan penghijauan, atau membuat program edukasi lingkungan untuk anak-anak sekolah. Yang kedua yaitu ada media warga. Media warga adalah sarana komunikasi lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan. Bentuknya itu bisa berupa buletin desa, grup media sosial, dan website komunitas, hingga sistem radio lokal yang ada di tingkat desa. Melalui media ini, informasi lingkungan dapat tersebar lebih luas, cepat, dan transparan. Misalnya, laporan tentang tumpukan sampah di sungai atau kegiatan kerja bakti dapat disebarluaskan melalui grup WhatsApp desa atau akun Instagram desa. Yang ketiga ada diskusi kelompok terarah atau FGD. FGD merupakan proses komunikasi tatap muka yang melibatkan berbagai pihak seperti warga, tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa. Dalam forum ini, peserta berdiskusi untuk merumuskan solusi konkret terhadap permasalahan lingkungan yang dihadapi. Misalnya, membahas cara mengelola sampah organik, mendirikan bank sampah, atau membuat jadwal kerja bakti rutin.
Yang terakhir yang keempat yaitu pemecahan masalah lingkungan. Ini adalah serangkaian upaya nyata untuk menanggulangi berbagai masalah seperti pencemaran air, pembuangan limbah, atau kerusakan lahan. Proses ini berbasis pada inisiatif masyarakat sendiri dengan dukungan lembaga desa maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang ketiga itu ada variabel untuk mengenali tiga variabel utama yaitu aktor, agensi, dan nilai. Yang pertama itu ada aktor. Aktor yang terlibat meliputi warga desa, tokoh masyarakat, pemuda, petani, serta perangkat desa. Mereka menjadi penggerak utama dalam penggunaan media warga dan pelaksana diskusi lingkungan. Yang kedua ada agensi atau institusi. Agensi di sini mencakup warga itu sendiri, baik berupa media sosial, buletin desa, maupun radio komunitas. Media ini menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengordinasikan aksi lingkungan. Terakhir ada nilai. Nilai yang terkandung dalam strategi ini meliputi gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Nilai ini membentuk partisipasi warga yang pada akhirnya memperkuat koneksi sosial dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Yang keempat ada indikator atau ukuran keberhasilan. Bagaimana cara mengukur keberhasilan dari strategi partisipasi ini? Terdapat 3 kelompok indikator yaitu berdasarkan aktor, agensi, dan nilai. Yang pertama ada indikator aktor. Seberapa jauh sih tingkat partisipasi warga dalam membahas isu lingkungan di forum publik? Yang kedua ada seberapa besar keterlibatan mereka dalam aksi nyata seperti kerja bakti, penanaman pohon, atau kegiatan edukasi lingkungan. Yang kedua ada indikator agensi, yaitu bagaimana bentuk dan fungsi media warga di desa. Lalu ada sejauh mana media tersebut dapat berkoordinasi dengan perangkat desa untuk menindaklanjuti hasil diskusi atau laporan masyarakat. Yang ketiga ada indikator nilai. Nilai apa yang mendorong keterlibatan warga seperti rasa gotong royong dan kepedulian sosial? Yang kedua ada apakah nilai-nilai tersebut berdampak positif terhadap efektivitas pemecahan masalah lingkungan? Yang keempat yaitu ada indikator atau ukuran keberhasilan. Terdapat 3 kelompok indikator yaitu berdasarkan aktor, agensi, dan nilai. Yang pertama ada indikator aktor, seberapa jauh tingkat partisipasi warga dalam membahas isu lingkungan di forum publik, seberapa besar yang kedua ada seberapa besar keterlibatan mereka dalam aksi nyata seperti kerja bakti, penanaman pohon, atau kegiatan edukasi lingkungan. Yang kedua ada indikator agensi. Yang pertama bagaimana bentuk dan fungsi media warga tersebut. Yang kedua ada sejauh mana media tersebut dapat berkoordinasi dengan perangkat desa untuk menindaklanjuti hasil diskusi atau laporan masyarakat. Yang ketiga ada indikator nilai. Nilai apa saja yang mendorong keterlibatan warga seperti rasa gotong royong dan kepedulian sosial terhadap sekitarnya. Yang kedua, apakah nilai tersebut berdampak positif terhadap efektivitas pemecahan masalah lingkungan. Lalu yang kelima, data dan fakta lapangan. Dalam konteks nyata, penerapan strategi partisipasi ini dapat dilihat melalui 3 bentuk utama, yaitu praktik, respon, dan dampak. Dalam praktik, bentuk praktik dapat berupa kerja bakti, membersihkan sungai, kampanye lingkungan, publikasi berita melalui media desa, atau diskusi terbuka mengenai pengelolaan sampah. Misalnya, di sebuah desa di kota Kutai Kartanegara untuk mengumumkan jadwal gotong royong dan mendokumentasikan hasil kegiatan kebersihan. Dari situ warga menjadi semakin termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan. Yang kedua ada respon. Respon masyarakat terhadap media warga dan FGD biasanya sangat positif. Mereka merasa memiliki ruang untuk berpendapat dan didengarkan oleh pemerintah desa. Melalui interaksi di media
sosial desa atau forum diskusi, muncul ide-ide baru seperti pembuatan taman hijau atau bank sampah digital. Yang ketiga ada dampak yang dihasilkan meliputi peningkatan kesadaran lingkungan, berkurangnya volume sampah, hingga munculnya inovasi pengelolaan limbah rumah tangga. Lebih jauh lagi, strategi ini juga memperkuat solidaritas sosial antar warga dan menciptakan budaya peduli lingkungan.